Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Medrianti dari kelas 3C dengan NIM 23533821. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4, yaitu tentang lapisan fisik. Pada poin titik 1.1 ada koneksi fisik. Baik saat menghubungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain, sebelum komunikasi, jaringan dapat terjadi. Koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang berhubung secara fisik melalui kabel dan saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Lanjut pada poin 1.2 ada lapisan fisik. Lapisan fisik menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Lanjut pada poin 2.1, standar lapisan fisik. Topik ini membahas lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar yang diperlukan agar semuanya berfungsi bersama. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditetapkan oleh organisasi teknik listrik dan komunikasi yang relevan. Lanjut, ada komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, bahan kabel, dan desain kabel semuanya diterapkan dengan standar yang terkait dengan lapisan fisik. Berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pinout tertentu yang dihasilkan dari standar. Lanjut, ada pengkodean. Pengkodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi dan dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara kode Morse, mengodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Lanjut, ada persinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili 0. Lanjut, ada lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir.
dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobit per detik, megabyte per detik, atau gigabyte per detik. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun ini tidak akurat. Lanjut, ada terminologi bandwidth. Dalam jaringan internet atau jaringan dengan beberapa segmen, throughput tidak boleh lebih cepat daripada tautan paling lambat di jalur dari sumber ke tujuan. Bahkan jika semua atau sebagian besar segmen memiliki bandwidth tinggi. Hanya diperlukan satu segmen di jalur dengan throughput rendah untuk menciptakan kemacetan dalam throughput seluruh jaringan. Throughput merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Karena sejumlah faktor, throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan dalam implementasi lapisan fisik. Lanjut pada poin 3.1, ada karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Namun, media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Lanjut, ada jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan, yaitu kabel twisted pair atau UTP tanpa pelindung. Lanjut, ada kabel twist pair atau STP. Dan terakhir ada kabel koaksial. Lanjut, kabel UTP. Kabel UTP merupakan media jaringan yang paling umum, yang diakhiri dengan konektor RJ45. Digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Selanjutnya ada kabel twist pair terlindung atau STP. STP memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Kabel STP menggabungkan teknik pelindung untuk menangkal EMI atau RFI dan lilitan kabel untuk menangkal crosstalk. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari pelindung, kabel STP diakhiri dengan konektor data STP berpelindung khusus. Dan terakhir ada kabel koaksial. Kabel koaksial atau yang disingkat koaks mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Ada beberapa jenis konektor yang digunakan pada kabel koaksial. Konektor BNC, tipe N, dan tipe F ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya pada poin 4.1 ada sifat-sifat kabel UTP. Pada topik sebelumnya, kita mempelajari sedikit tentang kabel tembaga UTP, karena kabel UTP merupakan standar untuk penggunaan di LAN. Topik ini membahas secara rinci tentang kelebihan dan keterbatasannya, serta apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Bila digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang dipilin bersama-sama, lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel.
Ukurannya yang kecil dapat menguntungkan selama pemasangan. Lanjut ada standar dan konektor kabel UTP. Kabelan UTP mematuhi standar yang diterapkan bersama oleh DIA atau EIA. Secara khusus menetapkan standar pengkabelan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pengkabelan LAN. Lanjut, ada kabel UTP straight, round, dan crossover. Situasi yang berbeda mungkin mengharuskan kabel UTP disambungkan sesuai dengan konvensi penyambungan yang berbeda. Ini berarti bahwa setiap kabel dan kabel harus disambungkan dalam urutan yang berbeda. Kaset pin yang berbeda dalam konektor. Ada dua jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengkabelan tertentu, yaitu ada Ethernet straight long, ada Ethernet crossover. Lanjut pada poin 5.1, ada properti kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga. Kabel serat optik dapat mentransmisikan sinyal yang rendaman yang lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap EMI atau RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untaian kaca murni yang fleksibel, tetapi sangat tipis dan transparan, tidak lebih dari rambut manusia. Bit pengkodean pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik berfungsi sebagai pemandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kehilangan sinyal yang minimal. Lanjut ada penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Lanjut ada konektor serat optik. Konektor serat optik digunakan untuk mengakhiri ujung serat optik. Tersedia berbagai macam konektor serat optik. Perbedaan utama di antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penyambungan. Selanjutnya ada kabel patch serat optik. Kabel patch fiber diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Jaket kuning untuk kabel fiber mode tunggal dan oranye untuk kabel fiber multimode. Lanjut, serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan serat kabel optik dibandingkan kabel tembaga. Saat ini, di sebagian besar lingkungan perusahaan, serat optik terutama digunakan sebagai kabel tulang punggung untuk koneksi titik ke titik dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Serat optik juga digunakan untuk menginterkoneksi gedung-gedung di kampus dengan banyak gedung. Lanjut pada poin 6.1 ada properti media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel menyediakan opsi mobilitas terbaik dari semua media, dan jumlah perangkat yang mendukung nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan.
Ada beberapa keterbatasan nirkabel, yaitu area jangkauan, gangguan, keamanan, dan media bersama. Selanjutnya, jenis media nirkabel. Standar industri telekomunikasi untuk komunikasi data nirkabel mencakup lapisan tautan data dan lapisan fisik. Dalam setiap standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan ke area yang mencakup hal berikut, yaitu pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi, dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Berikut adalah standar nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Lanjut, ada jaringan LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, LAN memerlukan perangkat jaringan berikut: titik akses nirkabel dan adaptor NIC nirkabel. Seiring berkembangnya teknologi, sejumlah standar berbasis Ethernet LAN telah muncul. Saat memberi perangkat nirkabel, pastikan kompatibilitas dan interoperabilitasnya. Lanjut, pada poin 7.1, itu ada eksplorasi lapisan fisik. Dalam situasi simulasi paket tracker, seorang mahasiswa tinggal di Monterey, California, dan secara teratur menggunakan peramban web untuk mengakses situs web Universitas Hawaii di www.hawaii.education. Saat ini melihat informasi yang diunduh dari server web ke komputer rumahnya. Ia menjadi penasaran tentang bagaimana paket IP tersebut menempuh perjalanan antara Monterey dan Hawaii, apa jalur yang sebenarnya diambil paket tersebut, dan bagaimana mereka menempuh perjalanan melintasi Samudra Pasifik. Demikian presentasi dari modul 4. Untuk modul selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.